Bagian domba berarti rest dan makan. Bapak Ibu, Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Dia akan memberikan kita makanan, dia akan memimpin kita untuk istirahat, rest. Apa sih sebetulnya kebutuhan dari tubuh Kristus? Tubuh Kristus itu butuh makanan dan rest. Kita sering mendengar bahwa Yesus adalah gembala yang baik. Memang di dalam Alkitab tertulis Yohanes 10 ayat 11 bagian A dan ayat 14 bagian A. Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik." Bapak Ibu, memang dia adalah gembala yang baik. Jadi kita perlu mengenalnya dan menikmati kebaikannya sebagai gembala bagi kita. Lihat kebenaran firman Tuhan. Bagian gembala. Apa yang menjadi bagian gembala? Kalau Tuhan Yesus adalah gembala yang baik buat kita, apa yang menjadi bagian Tuhan Yesus? Apa yang sudah dia lakukan bagi kita domba-dombanya? Yang pertama adalah Yohanes 10 ayat yang ke-7 berkata, "Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu." Nah, bagian gembala yang pertama adalah menjadi pintu ke domba-domba. Pada zaman dahulu, pada zaman Yesus, kandang domba tidak ada pintunya. Jadi sang gembala akan tidur di jalan keluar kandang itu. Jadi sang gembala ini menjadikan dirinya sebagai pintu. Kalau dombanya keluar berarti akan melewati dirinya. Atau kalau ada binatang-binatang lainnya mau masuk lewat pintu, pasti akan menghadapi dirinya juga. Dan di sini Yesus menggambarkan dirinya adalah sebagai gembala yang baik. Dia menggambarkan dirinya sebagai pintu. Tak akan ada orang yang bisa melewati atau keluar tanpa melalui dirinya. Yohanes 10 ayat yang ke-11 berkata, "Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Hal yang kedua bagian gembala adalah memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yesus harus mati di kayu salib, menanggung dosa-dosa kita supaya kita dapat bebas. Di sini Yesus memberitahu dia adalah gembala yang baik, dia berikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dia harus mati di kayu salib untuk menanggung dosa-dosa. Yesus tidak dibunuh. Ia datang menyerahkan nyawanya demi kita. Ketika dia disalib, tubuhnya sudah hancur, tercabik-cabik. Dia disalib dengan segala kesakitan yang ada. Dia tidak mati. Dia tidak mati sampai titik di mana dia baru berkata, "Sudah selesai." Baru dia menyerahkan nyawanya. Kemudian dia baru mati. Yesus tidak dibunuh. Yesus tidak mati. Dia menyerahkan nyawanya. Artinya begini, dalam kondisinya kalau dia tidak serahkan nyawanya, dia tetap tergantung di kayu salib dan tidak mati-mati. Yesus adalah Tuhan. Dia memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dia memberikan nyawanya bagi semua orang yang berdosa. Yohanes 10 ayat 14 berbunyi begini. "Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku." Jadi bagian gembala adalah dia mengenal domba-dombanya. Bapak Ibu, percayalah kita sangat dikenal luar dalam oleh Tuhan Yesus, gembala kita. Bahkan mungkin kita tidak mengenal diri kita lebih jauh dibanding Tuhan mengenal diri kita. Yang keempat, Yohanes 10 ayat 16, "Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga.
Dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bagian gembala adalah menuntun domba. Kita punya Yesus yang menuntun kita. Kita punya Yesus yang menjadi pintu bagi kita. Kita punya Yesus yang menjadi gembala kita, yang memberikan nyawanya bagi kita. Yang mengenal kita secara luar biasa. Tetapi saat ini Bapak Ibu mari renungkan bagian kita sebagai domba Allah. Sebagai domba-dombanya Tuhan Yesus. Kalau Yesus adalah gembala yang baik dan kita adalah domba-dombanya. Bagian kita ini apa nih? Yang pertama adalah begini. Domba itu mengenal gembala. Yohanes 10 ayat 14 berkata, akulah gembala yang baik, aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Jadi bagian domba adalah mengenal gembalanya. Nah, karena setiap hari bersama-sama dengan gembala, maka domba-domba itu mengenal. Untuk mengenal harus menyediakan waktu. Jadi kalau kita adalah domba-dombanya Tuhan Yesus yang adalah gembala kita perlu sediakan waktu. Setiap hari mungkin kita bisa menikmati Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Mazmur 23 ini adalah mazmur yang luar biasa indah. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, kepalaku penuh melimpah. Kebajikan, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bagian kita sebagai domba adalah mengenal gembala kita. Kalau kita lihat tadi di Mazmur 23 ayat 1 sampai 3, Daud dia menggunakan kata iya untuk Tuhan. Ia membaringkan aku, ia membimbing aku, ia menyegarkan, ia menuntun. Selalu pakai kata iya. Tetapi di ayat 4 dan 5, dia mulai ganti kata iya dengan kata engkau. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau. Ayat 5 berkata, engkau menyediakan hidangan, engkau mengurapi kepalaku. Nah, lihat, saat Daud berjalan dalam lembah kekelaman, justru itu membuat pengenalannya kepada Tuhan bertumbuh. Bagian domba adalah mengenal. Semakin kita mengenal Tuhan Yesus, semakin kita mendapatkan pewahyuan-pewahyuan tentang Tuhan Yesus yang disingkapkan di dalam Alkitab, maka kita akan semakin mengenal gembala kita. Itu bagian kita sebagai domba. Bagian domba yang kedua adalah mendengar suara gembala. Yohanes 10 ayat 16 berkata, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Dan mereka akan mendengarkan suaraku. Dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Domba-domba ini karena selalu bersama-sama dengan gembala, dia dengar suara. Nah, banyak orang percaya rindu mendengar suara Tuhan. Mereka ikut seminar, mereka bertanya kepada orang yang sudah bisa mendengar suara Tuhan. Tapi sebetulnya Bapak Ibu, ketika kita bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, percaya kepada Yesus, lahir baru,
Status kita berubah dari orang berdosa menjadi orang percaya, menjadi anak Allah. Saat itulah roh kita mulai bisa mendengar suara daripada gembala kita. Itu pasti, otomatis. Pasti. Hanya mungkin kita belum terbiasa. Hanya mungkin kita belum mengenal lebih dalam. Nah, perjalanan hidup kita inilah yang membuat kita semakin mengenal suara dari gembala kita. Sama seperti Daud tadi, ketika dia berkata-kata di Mazmur 23, dia berkata, ia membaringkan aku di padang rumput, ia membimbing aku, menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku. Tapi ketika Daud ada dalam lembah kekelaman, dia mulai mengenal, bukan lagi ia, tapi engkau. Engkau besertaku. Engkau mengurapi aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Itu luar biasa. Pengenalan Daud bertumbuh. Bagian domba adalah kita bertumbuh dalam pengenalan kepada Tuhan. Tentunya baca Alkitab. Karena perjanjian lama, perjanjian baru, semuanya berbicara tentang Yesus dan korban di kayu salib. Ketika kita mulai mendapatkan pewahyuan-pewahyuan tentang Yesus, penyingkapan-penyingkapan tentang Yesus, maka kita akan semakin mengenal Allah lebih dalam. Semakin kita mengenal Yesus sebagai gembala kita yang baik. Kemudian yang ketiga bagian domba adalah di Mazmur 23 ayat 1 dan 2 berkata begini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Kata membaringkan, ini kan rest, istirahat. Di padang yang berumput hijau. Rumput hijau ini bicara mengenai makanan. Bagian domba berarti rest dan makan. Bapak Ibu, Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Dia akan memberikan kita makanan, dia akan memimpin kita untuk istirahat, rest. Apa sih sebetulnya kebutuhan dari tubuh Kristus? Tubuh Kristus itu butuh makanan dan rest. Apa sih yang dibutuhkan oleh domba-dombanya Tuhan Yesus? Rest dan makanan. Nah, Yesus sebagai gembala yang baik, dia sediakan makanannya bagi kita. Yohanes 6 ayat 55 berkata begini, sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Ini ayat aneh. Yesus menganalogikan dagingnya adalah makanan, benar-benar makanan bagi kita domba-dombanya. Darahnya benar-benar minuman bagi kita, domba-dombanya. Tapi Bapak Ibu, makanan dan minuman kan dibutuhkan oleh kita setiap hari. Dari ayat itu Yesus menganalogikan dirinya. Bahwa tubuhnya ini adalah roti bagi kita. Darahnya ini adalah minuman bagi kita. Artinya apa? Tubuh Yesus seluruhnya itu menjadi makanan bagi kita. Maksudnya bagaimana? Bapak Ibu, ketika Yesus mati di kayu salib, tubuhnya hancur di kayu salib. Tubuhnya itulah menjadi pemulih kita, penyembuh kita. Darahnya yang tercurah itu menyucikan kita, membebaskan kita. Jadi keseluruhan diri Yesus, ini menjadi jawaban kehidupan kita. Yesus tubuhnya menjadi makanan buat kita. Untuk setiap hari kita makan, artinya apa? Kita perlu mengingat dan menyadari bahwa kematiannya di kayu salib itu memberikan kesembuhan, pemulihan, penyucian, pembenaran buat kita. Setiap hari perlu kita makan. Artinya perlu kita sadari, kita percaya, dan kita hidup di dalamnya. Rest. Yesus sebagai gembala yang baik, dia memberikan rest kepada kita. Istirahat. Maksudnya bagaimana? Kondisi hati. Hati kita tenang, hati kita damai. Mengapa? Karena percaya kepada Yesus sebagai juru selamat kita.
Tuhan kita, gembala kita yang baik. Hati kita tidak rest, tidak tenang, tidak damai karena ada penuduhan di sana. Ada penghakiman di sana. Akibat kesalahan, perbuatan, dosa yang mungkin kita lakukan. Nurani kita terus berbunyi, menuduh, menghakimi. Tidak bisa rest jadinya, tidak bisa tenang istirahat hati ini. Tetapi ketika Yesus hadir dalam hidup kita, korbannya di kayu salib membuat hati nurani kita rest. Penuh dengan damai, penuh dengan ketenangan, sukacita dari Tuhan. Oleh karena itu, Yesus adalah gembala kita yang baik. Kita perlu percaya dalam keseharian kita bahwa seorang gembala, dia sudah menyediakan makanan, membawa kita ke tempat yang indah, rest di sana, rumput yang hijau. Itu semua Yesus yang pikirkan. Domba, dia hanya mendekat. Domba, dia hanya menikmati kehadiran daripada Sang Gembala. Amin.